Selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudariku di dalam permenungan kita di hari Jumat yang kedua masa Paskah. Kadang kita merasa tak berdaya, hopeless. Hati itu begitu besar, ingin membantu, menolong, meringankan beban sesama. Tetapi ketika kita melihat pada diri kita merasa kita tidak mampu. Kadang kita ingin punya bahasa yang penuh bijaksana dan Roh Kudus, sehingga bisa menenangkan sesama kita. Tetapi kita menyadari, kita baru ngomong 1-2 kata saja, mulut sudah gemetar. Bagaimana menasihati dan menenangkan orang yang sedang stres, orang yang sedang bermasalah besar. Atau kadang kita ingin membantu, tetapi kita menyadari apa yang kita miliki sangat sedikit. Kadang mimpi yang besar tidak didukung oleh realitas kehidupan kita. Ingin menyelamatkan bumi dan dunia, tetapi yang ada pada kita bahkan tidak cukup untuk mengenyangkan diri kita sendiri. Persoalan ini dihadapi oleh para murid ketika Yesus bertanya kepada Filipus, di mana kita bisa membeli makanan untuk orang-orang sebanyak ini. Dan dikatakan dalam kitab suci, Yesus tahu apa yang harus dia buat. Tapi dia ingin mengetes Filipus dan kita semua. Ketika kita berhadapan dengan 5.000-an orang yang harus kita kasih makan, apa yang muncul dalam kepala kita? Perhitungan ekonomis. Berapa banyak uang yang ada pada kita, apa yang ada pada kita. Dan sering sekali yang ada pada kita cuma 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Bagaimana mau kasih makan orang sebanyak itu? Karena yang kita pikir secara ekonomi. Kita pikir bahwa orang yang lapar memerlukan makanan yang berlimpah-limpah. Padahal bagi orang yang lapar, dia cuma perlu sedikit roti dan sedikit ikan. Di balik sedikit roti dan sedikit ikan itu, penghargaan, hormat kita, kasih sayang kita yang tulus. Untuk apa memberi mereka makan berlimpah ruah ketika muka kita begitu busuk? Untuk apa? Yang dibutuhkan oleh orang yang susah tidak banyak, cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Cuma itu, tidak banyak. Makanya cinta itu bukan soal besar. Perhatian itu bukan soal pengorbanan yang luar biasa. Cinta, kasih, perhatian itu soal kecil, sebesar 5 roti dan 2 ekor ikan. Cuma sebesar itu untuk memberi makan 5.000-an orang. Dan dibilang laki-laki. Kalau 5.000-an orang itu untuk kasih makan itu berarti 5.000-an laki-laki itu berarti paling kurang harus 15.000 mulut yang harus kita kasih makan. Karena kita laki-laki ini biasanya makan lebih banyak. Nah, makanya 5 roti dan 2 ekor ikan itu terasa begitu beban. Tetapi Yesus meminta kepada kita harus berbuat sesuatu. Dan berbuat sesuatu bukan dengan apa yang ada di luar sana, tetapi mulai dengan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita itu, Yesus ketika diberikan kepada Yesus menunjukkan apa yang ada pada kita itu bisa memberi makan 5.000-an orang. Kalau kita mulai dengan pertama, Yesus mengambil roti, mengucap syukur. Yang sedikit itu, kalau kita terima dengan penuh syukur, yang sedikit itu menjadi berlimpah ruah. Tetapi yang banyak, kalau kita terima dengan bersungut-sungut, yang banyak itu menjadi terlalu sedikit. Makanya apapun yang ada pada kita, mari kita syukuri. Mari kita berterima kasih. Karena yang ada pada kita bisa mengubah, bisa memberi makan 5.000 orang. Bisa to make a difference in the life of others. But first, we have to give thanks to the Lord for whatever we have. Dan kita hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita menerima itu dengan penuh syukur.
tanpa membanding-bandingkan, tanpa iri hati akan keberhasilan dan kelebihan orang banyak. Ketika kita iri hati dan membandingkan, maka yang sedikit yang kita punya itu menjadi teramat sedikit karena beban pikiran, minder, malu karena kita punya terlalu sedikit. Tapi kalau kita mau jujur, pernah saya pergi memberkati sebuah rumah yang luar biasa besar, sampai kalau bisa pakai selang, kita pakai selang. Sesudahnya makanannya berlimpah ruah. Perjalanan saya ke tempat itu harus naik Grab, pulang dan pergi. Ketika saya dikasih stipendium, kayaknya nggak cukup untuk membayar taksi saya. Di satu sisi, saya pergi ke rumah orang sederhana. Tidak ada kue, tidak ada apapun. Dan apa kata si bapak rumah itu? Mau minta maaf, kami tidak ada uang untuk menyiapkan makanan berlebih. Yang ada ini cuma sedikit roti ini dan air ini. Supaya uang yang kami beli makanan itu bisa kami tambahkan untuk stipendiumnya Romo. Jangan salah mengerti. Saya tidak ngomong soal besarnya jumlah stipendium. Tapi saya ngomong soal hati. Kadang hati kita untuk Tuhan, untuk sesama itu begitu kecil. Ketika kita pesta nikah, gegap gempita di gedung yang besar, miliaran rupiah habis. Tetapi bagi mereka yang melayani kita di gereja, betapa miskinnya hati kita. Penuh perhitungan. Seharusnya sebaliknya. Seharusnya kepada Tuhan, itulah kita memberi lebih banyak lagi. Tetapi kadang untuk Tuhan, penuh perhitungan. Kita hanya memberi untuk Tuhan lebih ketika kita menghadapi salib yang besar. Ketika kita sudah mencium bau kematian karena sakit dan penyakit, karena kecelakaan yang menimpa kita. Makanya bacaan hari ini amat menantang kita. Untuk semua orang tanpa kecuali, untuk berbuat sesuatu untuk sesama. Bahwa perbuatan baik dan solider kepada sesama itu bukanlah tugas tanggung jawab orang kaya semata, tetapi tanggung jawab kita semua tanpa kecuali. Dan apapun yang kita miliki, dan apapun yang kita berikan dengan sepenuh hati, pasti akan memberikan arti, mengubah hidup sesama kita. Beranikah kita berbuat sesuatu untuk mereka? Beranikah kita mau berkorban untuk mereka? Beranikah kita memberi seluruh roti dan ikan kita? Dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita berikan dengan penuh syukur kepada Bapa di surga akan dikembalikan kepada kita dengan berlimpah ruah. Saya yakin kalau ini yang menjadi pola pikir kita, pola tindakan kita, lalu saya kira dunia ini menjadi dunia yang nyaman karena kita semua bersolidar. Karena kita semua tepok seliro. Karena kita semua peduli terhadap orang lain. Ingat, bagi mereka yang membutuhkan, tidak diperlukan banyak. Kalau yang banyak diberikan, puji Tuhan. Tetapi sesuatu yang diberikan kepada mereka dalam kekurangan kita akan diingat selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.